Jadi kita harus melihat dari pondasinya dulu, Lim. Apakah kita akan melihat hero pick off, apakah kita akan melihat hero yang nanti akan kuat di team fight. Tapi jujur, aku nggak tahu apa yang terjadi di game yang pertama dari Geek Farm. Mereka harus reset, mereka harus press reset button secepat mungkin. Karena kalau enggak, ini bakal jadi game yang sama mungkin dengan EVOS yang tadi udah mendapatkan pattern dan juga temponya. Bahkan kalau misalkan sekarang Baxia-nya ada di EVOS, aku khawatir ini bakal jadi Baxia Franco loh. Bisa. Karena combo itu juga yang pernah dimunculin sama EVOS kan di match awalnya mereka, match pembukanya mereka. Sedangkan Cici, ya Cici tetap akan di ban nih. Sekarang X9 ini dua ya, Uranus dan Cici. Itu menjadi tier satu tier tertinggi dari deretan X9 lainnya, Be. Iya nih, kalau buat sekarang mungkin yang bisa ngejawab ada Esmeralda. Tapi tadi sempat kita lihat dari band keempat dan juga band kelimanya ada Esmeralda dan Lapu-Lapu. Buat sekarang Zuxin menjadi jawaban. Apakah ini bakal nge-trigger juga untuk nanti hadirnya Baxia lagi dari kubu Geek Fam? Bisa Baxia ya. Kalau emang dapat Baxia dan rotasi early-nya berhasil, gua rasa snowball itu enak. Cuma kalau kayak tadi nih, sekalinya fail, sekalinya bisa dipunish, itu langsung fall off-nya parah banget dan nggak bisa untuk ngejar dari farming speed assassin. Planning jauh nggak bisa, dan itu bener-bener langsung kayak ganti position dari jungle udah jadi kayak roamer. Goldnya akan langsung. Jujur di ekspektasi awalku tadi tahu nggak, Lim? Aku ngelihat kayak ada Hayabusa, aku tuh ada sedikit harapan tuh. Bisa kali ya buat My Kids bawain Suyonya, tapi ternyata enggak. Dia bawain Moskov, berarti menandakan kalau misalkan ya jungle-nya akan ada di Baxia. Tapi sekarang berbeda, Geek Farm masih mengamankan Gatot Kaca dan Varsha. Ini berarti Geek Farm akan benar-benar reset Lim dari segi draftnya juga. Mereka akan lebih memprioritaskan agar nanti lebih bisa melakukan inisiasi lebih mudah. Tidak yang full tank dulu. Kelihatan banget mereka setidaknya mid lanernya ada damage buat sekarang. Walaupun akan berhadapan dengan Zuxin yang memiliki utility power. Waduh, tapi Profesor? Gue penasaran sih memang nih combo-combo apa lagi nih. Biasanya untuk EVOS itu dia selalu ada strat mini pick off, mini combo itu yang bisa dipakai terus-terusan. Tapi Baxia Yisansin. Oke, Baxia-nya Wah, berarti. Yisansin sih. Ini mengerikan sekali sih menurut gua nih Profesor dan Lim Kocel. Wah, mikrofon penagih utang is back nih. Halo guys ya. Ini ngomongin cara Yisansin dan Baxia. Sebenarnya menurut gue ada cukup dari segi pick yang dimiliki dari Geek Farm dan juga itu. Sama, mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Varsha, ini udah salah satu dua power untuk yang defensif dan juga ofensif. Nah, Joy-nya ini bisa memberikan permainan dive in ke dalam, apalagi kita tahu di sana ada sosok dari Zuxin. Cuma yang tidak boleh dilupakan adalah kalau Yisansin-nya dari awal kena snowball, itu bahaya banget loh, Lim. Dan jangan lupa kemarin Albert juga sempet ya untuk pakai Yisansin farming cepet banget dengan item yang mirip dengan item Hayabusa, Hunter Strike dan langsung Blade of Despair. Cuma untuk Joy yang sekarang nih, itemnya banyak versi loh, Be. Kemarin sempet ada juga dari Navi, dia pakai Concentrate Energy, Be, di item pertama. Iya, aku lihat sih kalau misalkan Joy ini emang benar-benar lebih fleksibel sekarang ya. Tergantung gameplay juga nggak sih, Lim, kayaknya. Ada beberapa yang mungkin lebih cenderung ambil Genius. Masih ada yang Starlium juga by the way. Karena mungkin kalau kita lihat dari Concentrate Energy, dia yang mungkin lebih banyak dari segi hybrid lifestyle-nya. Cuma untuk Joy sekarang, apalagi berhadapan ya dengan adanya Baxia, Zuxin, mungkin aku akan expect item cooldown reduction kayaknya fine buat My Kids. Mungkin aku akan tetap ada di tim Starlium. Karena buat Joy sekarang udah lebih fleksibel, tinggal lihat musuhnya gimana. Dan ada band terhadap Esmeralda, jadi menandakan kalau Geek Fam ini akan bermain dengan hero yang punya efek shield. Itu dia lapu-lapunya ditutup ternyata. Lapu-lapu ini menjadi salah satu tiket sangat mahal banget kalau udah bisa diamankan oleh EVOS. Cuma kalau nggak ditutup Profesor, ini yang bahaya adalah untuk Geek Farm yang ada. Bisa diamankan oleh mereka. Udah dive in-nya ada lapu-lapu, dive in-nya ada Joy. Ini makin berat banget, Lim. Iya. Tapi yang masalah untuk Geek, ini 4 damage magical berarti. Mereka harus make sure gold lane-nya ini fisik. Say goodbye sama Lunox, say goodbye dengan Nathan. Karena Herit-nya juga udah di-ban ya. Jadi memang magical damage tuh harusnya udah mentok nih. Dia harus cari physicalnya. Sementara dari EVOS, gue ngelihat nih chance mereka untuk nge-match upin banyak banget. XP-nya udah muncul duluan, dari gold lane-nya juga masih open. Let's say masih
I am the constant that breaks the Caranya Arlott tide. Granger. Berarti menandakan mereka tidak akan menggunakan atau membawakan strat Ishunshin dan juga Granger lagi. Tapi Sun, ya untuk magic damage udah cukup banget. Berarti menandakan Granger dan Ishunshin harus hati-hati karena tiba-tiba nanti Sun bisa tiba-tiba aja hadir dan memberikan efek Petrify, burst damage yang instan, dan split push. Ini akan menjadi jawaban dari Geek Fam. Yes, tapi ingat ini bukan pertama kalinya dari Geek Fam menggunakan Sun. Dan tentunya Arlott akan menjadi sebuah jawaban untuk menutup jalan dari Sun tersebut. Bapuka, EVOS mengamankan poin 2-0 tanpa balas. Ataukah Geek Fam akan memasang menuju ke game yang ketiga? So, tanpa berlama-lama, let's go to Land of Dawn. Mana sobat kembali di kolom komentar, tepuk tangannya. Langsung ya. Ini match point memang, tapi pembuktian juga untuk Geek Fam. Apakah strat Sun mereka kemarin hanya sekedar keberuntungan atau memang ini adalah strat yang sangat-sangat berbahaya sampai perlu di respect seperti Hellcard-nya Baloy. Wah, Hellcard-nya Baloy sih emang kayaknya udah lebih baik di delete ya. Kalau Sun mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi untuk Puvius di sini sejujurnya aku cuma melihat ada beberapa hero aja yang bisa menumbangkannya. Mungkin kalau diganggu bisa nih Lim, karena ada Zuxin di sini. Jadi mungkin Gops akan sedikit kerepotan kalau emang nanti dia bakal ditempel terus sama Swallow. Tapi secara damage ini di mid game baru bener-bener ada yang bisa numbangin Gops dan itu adalah di Albert sebenarnya. Wow. Tapi nampaknya early game pressure. Wow, ini nggak boleh disambut sama Albert sih. Albert nyambut ini sama aja petaka. Pertama, Parsanya punya damage yang early sangat kuat, Lim. Baloyski punya juga Revitalize. Dan ingat, Baloyski akan lebih kuat daripada Kaye ya, Lim. Itu dia. 2 lari ternyata dari Kenzie-nya. Ini memang mau menangi rotasi sekalian memang Sun juga kan mainnya lari-larian. Ya, lari-larian ya udah pasti landing dan juga mungkin rotasi cepat di area jungle. Mungkin ingin memberikan elemen kejutan juga dengan nanti bermain dengan Happy Birthday di area bush. Karena dia juga bawa Petrify, jadi expect aja kalau misalkan EVOS gak boleh asal masuk rumput nih. Even Randy, karena bisa banget untuk dia di burst. Alright, tapi nampaknya Randy harusnya adalah salah satu counter dari Sun sih. Gue ngeliat Randy ini bisa. Kenapa bisa? Karena Sun agak cukup struggle nanti ketika berhadapan dengan Randy. Terlalu banyak crowd control, apalagi Sunnya pakai sosok dari Petrify, dan itu dia Alan bakal coba menggunakan flicker untuk mundur ke belakang. First spot didapatkan, tapi nampaknya tidak ada sedikit pertukaran, tidak ada sedikit pengawalan. Dan bahkan Baloyski akan menjadi korban jiwa. Tertangkapkan di sana, pertukaran tidak cukup adil antara Golden dan juga Nomor. Sementara pasukan dari Jintik melihat di belakang sana, Randy almost is never enough. Final slash yang gagal untuk membuat cukup worth it pertukarannya. Karena Geek Fam tetap berada di posisi yang sangat unggul. Jauh banget itu tadi lihat Randy main ke arah top lane loh. Dia ngelepas satu wave di bagian bawah. Tapi ya ini mungkin kejadian yang mau gak mau ya Bek. Karena Erlannya pun tadi didesak habis-habisan. Ya, force major ya jatuhnya ya. Karena Erlannya benar-benar sampai kena first blood. Petrify juga digunakan. Tapi setup yang sekarang dibuat sama Geek. Ini menguntungkan sekali. Lihat setupnya 4 pemain di depan sana. Baikkan, tapi nampaknya perpasukan dari Geek Fam. Mereka melenyapkan Randy. Menelan dengan bulat-bulat dan Legis. Early pressure, early power memang dimiliki Geek Fam. Ini tidak bisa dipungkiri Profesor KB. Yang mungkin harus diperhatikan adalah EVOS. Gimana caranya dia bisa mengantisipasi tidak terbawa oleh suasana apa yang dimiliki Geek Fam. Lihat, ada satu bola flicker for revenge yang dikeluarkan oleh Baloyski yang tidak memiliki lagi apa perhatian. Untuk mendapatkan oleh Albert. Sedikit demi sedikit, Geek Fam juga nggak boleh sembarangan ngasih poin kill ke Albert. Jangan sampai satu persatu poin yang didapatkan Albert adalah tabungan kecil demi sedikit. Albert akan mendapatkan poin kill yang nantinya Albert bisa prematur sebelum waktunya. Ya bisa dibilang lagi-lagi EVOS mereka memainkan metode counter setup. Mereka hanya ngepanis gerakan dari Geek Fam yang terlalu overextend. Makanya sekarang Geek Fam harus tahu nih di mana remnya, Be. Iya, apalagi ingat ya, mereka membawakan Sun. Jadi untuk winning condition di late game-nya agak sedikit beresiko berhadapan dengan dua marksman. Semakin lama game berjalan akan semakin menguntungkan buat EVOS karena mereka punya Ishunshin, punya Granger juga. Cuma permasalahannya Erlan belum mendapatkan power spike-nya. Tapi untuk laning Kenzie benar-benar diunggulkan sekali. Dan Sun fighter gold lane. Dia sedikit lebih unggul 192 walaupun tidak terlihat jauh, tapi ini akan ngebuat dari level, dari cara farming freeze minion, Erlan kayaknya bakal ragu buat sedikit aja maju ke area laningnya. Sementara di area mid lane tentu
Aboy akan sangat terbantu kalau Baloyski juga ngebantuin clear. Makanya mereka akan terus berjalan bertiga bersama dengan My Kids. Rotasi masih dipegang sama Geek Fam. Tinggal kita lihat nanti di turtle yang kedua setup seperti apa lagi yang akan dibuahkan oleh Geek Fam. Oke, langsung di arah bottom lane Avatar of Guardian for nothing. Line Avatar of Guardian yang membuat Baloyski kali ini bisa terperangkap Randy. Sedikit demi sedikit masuk lebih dalam ke bottom lane. Tapi ingat kalau mereka timpat ke bottom lane mereka bisa berpotensi kehilangan turtle. Makanya nih nggak mau komit juga. Randy dia punya flicker tadi, dia punya final flash juga, belum mau diinitiate. Biar turtle setup dari EVOS akan lebih berjalan mulus. Sana para teamfight terjadi. Randy dengan Vengeance ya, tapi jangan lupakan Randy juga harus fokus ke Kenzinski. Ingat, kalau Kenzinski tiba-tiba menutup jalannya Albert, Petrify memang pertukaran antara Kenzinski dan juga Albert tapi akan sangat mahal. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm mereka memaksa tim fight. Aboy kata lagi pada aspek bergerak belakang selalu balas di pertakedown. Kaos masih mencoba untuk bertahan di depan sana, tapi Emerson turret membuat Albert mendapatkan kill spree. Ingat yang sudah gue sampaikan tadi, jangan sampai terkesan Albert itu memang kalah rotasi. Albert memang kalah untuk dari segi farming. Tapi poin killnya sedikit demi sedikit membuat Albert jadi lebih kaya ketimbang By Kids. Iya, dahsyat banget tadi ya. Untuk turtle didapetin, kill-nya juga didapetin. Lagi-lagi nih, gue selalu ngeliat adanya overextend dari Geek Fam. Ya, terlalu lama ya. Dan bahkan tadi Gobs yang kita bilang kalau misalkan gak ada yang bisa menumbangkan dia selain mid game nanti. Tapi ternyata dia terlalu dalam gak sih Lim tadi di dalam outer turret. EOG berkali-kali juga Baloyski belum land di target yang tepat. Dan EVOS yang hanya menghindari teamfight, hanya menyuruh Geek Fam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS dan langsung menjebak mereka semua. Ini berjalan dengan mulus. EVOS cuma tinggal menunggu Geek Fam membuat kesalahan. Oke. Kita lihat Albert lagi makan menjadi 4 poin kill. Di depan sana Kenzinski agak cukup kebingungan untuk masuk ke arah Albert. Oke, pertama memang dia punya Petrify, tapi jangan lupakan dash dari Albert. Itu bisa menghindari pergerakan dari Kenzinski. Sebenarnya bukan karena dash-nya sih. Tapi ya dari damage-nya Albert itu loh. Jangan lupa nih, memang Kenzie tuh sakit banget, tapi Kenzie juga tipis banget. Makanya tadi kena damage Albert itu susah banget. Ngimbangin bahwa My Kids, mau dijepit. Maka coba ditangkap di depan sana, Kay is coming. Tapi Albert tidak akan tinggal diam dan langsung ada satu buah panah asmara yang gagal didapatkan. Mekis berhasil tampar. Lihat, Mekis ditumbangkan oleh idolanya langsung di depan mata. The Baby Alien from EVOS kali ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka khawatir akan hilang kembali turtle mereka yang berikutnya. Baloyski bahkan pada play sangat poin membuat Erla mendapat satu poin kill, memecahkan pasnya dari Aboy. Meanwhile para pasukan dari tim Geek Farm mereka benar-benar merelakan turret mereka dan juga turtle harusnya. Kenzinski yang tadi sudah sempat kita bahas, ini bukan pertama kalinya. Jadi dia harus lebih improvisasi dari gameplay yang dimiliki dari zone tersebut. Sekarang Kenzie, semua ketahuan. Oh my god, terdeteksi. Tapi untuk menangkap Kenzinski agak cukup mahal, terlalu banyak waktu dan juga udah banyak apa yang dilakukan. Dan akhirnya perpasukan dari tim Geek Farm mereka memilih untuk memberikan sedikit barikade aja. Swelo tadi keluar flickernya. Dan ini semua di tangan Kenzie sekarang, bahkan banget. Apart. Lihat Apart dengan damage yang cukup besar langsung dieksekusi oleh Erlan dan paket Aboy. Kali ini nggak bisa menjadi a main, benar-benar jadi a kid. Lihat, layaknya adik-adik yang dikembangkan oleh abangnya, a kid. Itu bukan a boy lagi nih, Profesor dan juga Lim. Wah, berat sekali ya, karena balik lagi ini benar-benar cuma bisa membuka ruang bagi My Kids yang baru memiliki Holy Crystal. Sisanya benar-benar Albert makan banyak banget. 5-0-2 Lim. Ini KDA yang sangat-sangat manis bagi Ishinshin. Tinggal menunggu power spike-nya nanti di level 15, dia akan bisa memakan depan atau bahkan belakang sekaligus. Dan yang terpenting adalah nanti setelah Endless Battle, dia akan terus mendapatkan Dragon HP. Nerlan yang sudah punya Sky Pierce, dia akan menabung perlahan-lahan dengan efek lethality-nya. Kayaknya 20 deh, Lim. Kayaknya kalau yang gue lihat sih 20 ya. Untuk Yang stacknya gue, ya. iya untuk stacknya 20. Ini bener-bener permainan EVOS yang dadakan. Ini tahu bulat digoreng dadakan, kalah sama gameplay EVOS yang dadakan tiba-tiba berubah dari hari-hari sebelumnya, Lim. Mungkin akhirnya fokus mereka tuh udah satu titik. Sebelumnya mereka masih terlalu banyak yang diinginkan. Gue ngeliat Albert juga gameplaynya sekarang lebih disiplin lagi. Sebelumnya Albert itu selalu pengen dapat lebih, ya apapun itulah, dengan kill, dengan objektif, apapun. Sekarang mereka tuh lebih ke tahu rem. Bahkan kelihatan juga nih dengan adanya Randy, itu menjadi triggernya juga nih.
Randy dari landingnya bagus dan ketika tadi join, dia nggak kalah gerak mulu, Be. Ya itulah yang tadi aku bilang ya, Lim, sebelum kita masuk ke draft bahwa bisa jadi ini EVOS udah didisiplinkan sama Coach Vin. Sementara itu buat Geek Fam yang sekarang bener-bener kehilangan disiplin mereka. Mana ini Geek Fam dengan kejutan-kejutannya, dengan comeback-comebacknya. Karena sekarang mereka yang ketinggalan 4.200 gold. Apakah akan ada yang dadakan dari Geek Fam? Mari kita menyaksikan di mana Lord kali ini sudah dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Informasi didapatkan dengan visi cukup kelas dari orang dari Albert tidak bisa dipungkiri dan Final Slap! Randy! Menutup boy yang masuk kill di tangan dari Albert. Di belakang sana yang menjadi bulan-bulan dan warga, tapi bukan hanya itu aja. Para pasukan dari tim Geek Fam gak akan ada jalan untuk pulang, so harus ditutup jalannya oleh Key. Informasi didapatkan memang Make It bisa diselamatkan, tapi nampaknya Ghost akan menjadi hanya tinggal nama. Pulang dengan nama Albert 7 point kill. Zoning out yang memang dilakukan membuat para pasukan dari tim Geek Fam kehilangan momentum. Atas Lordnya cuma Erlan berhasil mereka makan. Godlike dari Albert dan Ki. Ketemu. Oke, Kenzinski di depan sana mencoba untuk menahan di mana damage dari Ki. Kenzinski di depan sana, informasi didapatkan Albert is on the way. Langsung ada vengeance yang telah didapatkan oleh Kenzinski. Itu yang udah gue bilang dari awal. Arlott ketemu Sun itu akan sangat enak. Pertama Sun gak bakal bisa instant kill kalau Arlott, dan sedangkan Arlott bisa membuat Sun gak punya pergerakan dengan seluruh crowd controlnya. Sangat terbatas pergerakannya ya, dan buat sekarang Lord masih merge di bagian top lane. Mid pasti bakal di-push, tapi untuk bagian top lane kayaknya nggak bakal bisa terselamatkan buat sekarang, Lim. Iya, didorong terus minus yang high defense-nya masih ada partai dan Red sih. Mampukah untuk defense? Oke, kita betul di versi Popstar sudah lihat for nothing. Bawes di depan sana justru damage yang terlalu besar. Erlan meledak dengan semua damage yang diberikan. Untuk arah belakang Albert masih betul-betul, tapi Make It melakukan flanking target utama Albert dan shutdown. Finally ini dia gerakan dadakan dari Make It. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Kenzinski walaupun gak bisa melakukan following up damage, tapi mereka memastikan 1 buah turret dari top lane didapatkan. Hanya kehilangan Albert EVOS, mereka masih bisa berjuang lagi satu best turret dengan Lord yang pertama. Ini menjadi hal yang sangat-sangat positif pastinya untuk EVOS, tapi My Kids satu versus pribadi kayaknya gak worth it sih kalau dia tumbang di sana. Karena kalaupun dia mau satu versus everybody, pastikan Kenzinski punya ruang untuk mendorong. Minimal itu dulu. Kalau dia tumbang, setidaknya Kenzinski punya turret kah, base turret kah, objektif atau netral objektif. Kalau enggak itu akan sama aja bodong. Ya, ini banyak banget kerugian ya yang didapatkan sama Geek Fam. Tapi balik lagi dengan hilangnya bagian inner turret di bagian top lane juga. Ini EVOS tinggal mendorong wave minionnya secara otomatis. Mereka tinggal bermain di area mid sama bottom lane. Karena Lordnya juga ada di bottom lane, jadi udah pasti laning jauhnya bakal aman banget. Malahan PR buat Kenzinski sekarang. Walaupun dia udah punya Great Dragon Spear, dia udah punya Sea Halberd. Tapi kalau boleh jujur, Geek Fam masih butuh 2 kali lagi buat flank ke belakang. Make It sudah berhasil menumbangkan Albert, masih butuh 2 percobaan lagi. Agar Albert nantinya bisa dihilangkan dulu sebelum adanya Lord. Kenzi dapatkan posisi. Oke, Kenzi mendapatkan posisi. Tapi yakin menjadikan Randy, yakin gak sih kalau misalnya dia gak yakin dia ngebuka dan malah membuat Kenzinski terprediksi di pada positioningnya? Iya, mungkin kalau tadi Albert, Erlan itu di commit sih, Tuker pun pasti berani dari Kenzi. Cuma ini karena experience dan Lord langsung di setup. Oh, tapi langsung ada retribusi dari Albert, langsung sedikit pada Slash! Malah camp position yang dimiliki dari seorang Randy membuat Apoy yang harus hilang. Camping position yang sudah dipegang Kenzinski sebelumnya malah berbanding terbalik Randy yang akhirnya memaksimalkan boost tersebut, Lim. Ini satu pertanyaan aja sih, Be. Ada apa dengan Aboy? Dari game pertama di game kedua, apakah memang ini draft sulit untuk mid-nya atau memang Aboy? Ini kalau Aboy, iya kayaknya dari week yang kedua dia sering banget out of position. Tapi untuk yang tadi barusan emang bener-bener Randy mengorbankan flickernya dan emang melihat kemungkinan Aboy akan tumbang. Ini base turret di bagian mid juga udah hancur. Oh, mau di end? Oh, nggak bisa mereka kalau melakukan latihan sekarang. Mereka nggak bisa. Mereka melihat positioning di mana adanya Aboy di depan sana. Mereka juga melihat, menyaksikan ada Sun di arah top lane. Apakah baik time mereka berhasil terjadi? Fokus secara PS. Nggak melihat apa terjadi. Ada EVOS! EVOS! Bounce back! The baby alien and the pack berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Head coach spin benar-benar menyambungkan seluruh kepala macan muda, macan senior, macan junior menjadi kemenangan 2-0 tanpa balas. Itu dia
Lagi-lagi gerakan yang tidak terprediksi Sun yang mungkin sudah terbaca juga. Mereka nggak bisa untuk pegangin apapun. Quick push yang coba untuk dilakukan tidak berjalan dengan manis. Lagi-lagi Geek Fam, mereka terlalu overextend dan akhirnya mereka kehilangan spesies sendiri, Be. Iya. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana momen tadi ini dia crucial momen banget buat Aboy. Dia tumbang di timing yang buruk sekali ketika Lordnya didapatkan. Walaupun sempat ada satu cut dari Lord bagi Kensiski di bagian top lane. Tapi nggak cukup ternyata karena defense-nya nggak berhasil untuk dijalankan, Lim. Iya. Wah, pertanyaannya berarti masih sama sih, Be. Ada apa dengan Aboy ini? Ada apa ya? Karena Tapi nggak tahu tapi kenapa ya kalau- positioningnya loh. ada apa dengan Aboy, ini memang ada hari yang berat untuk Aboy. Pertama yang menurut Bad saya day. pribadi positioning. Kedua yang menurut saya cukup sulit untuk Aboy adalah sekalipun dia mau mencoba melakukan deliver damage atau ngebuka vision, itu boost tuh nggak ada yang aman. Iya, memang. Ya. Nggak ada yang aman. Sedangkan boost yang tadi dipegang adalah boost yang Kenzinski udah sempat sambangi, yang harusnya menjadi sebuah keuntungan untuk sosok seorang Aboy. Ya, Malah berbanding terbalik. Aku merasa kayak ada beberapa spot ya yang sebenarnya masih blind buat Geek Fam. Karena mereka kalau misalkan buka boost tersebut itu bakal ngerugin mereka banget. Dan mereka harusnya nggak bakal siap buat nge-react juga dengan perbedaan gold seperti itu. Apalagi yang kita udah lihat dari awal kan, ini Marksman lawan Fighter Gold Lane yang dimana kalau udah mulai masuk mid game agak fall off nih. Dan Granger, Erlan dari tadi terlihat udah mulai lebih nyaman kalau udah mulai masuk mid game. Karena dia udah punya vision yang cukup, dia udah ada Randy yang di depan, dia tinggal tembak-tembak aja dari belakang. Jadi emang posisi yang sangat-sangat nyaman sehingga membuat EVOS tidak tersentuh untuk damagernya di belakang. Ya. Free tadi ya, Albertnya free farming, Erlannya juga free kasih damage. Plus ya tadi Randy, itu tadi wah bagus banget sih permainan Randy. Mungkin sampai saat ini permainan Randy tadi yang paling the best sih menurut gua. Dari match kemarin, game 1, game 2-nya itu tetap kelihatan tadi yang paling the best. Walaupun memang dari semuanya Randy ini perform. Plus entah kenapa ya, gua akan bilang ini Geek lagi-lagi yang membuka celah bagi mereka sendiri. Iya. Misplaynya dari mereka sendiri, dampaknya juga dari mereka sendiri. Jadi terlalu banyak yang kayaknya harus di reset dari Geek. Mungkin dari evaluasi juga karena harusnya itu menjadi teguran yang benar-benar nyata. Udah 2 minggu kedua, minggu ketiga, mereka benar-benar kalah karena gerakan mereka sendiri. 7 gerakan. Karena memang yang orang suka lupa adalah ya kan gerakan sendiri itu tuh yang bisa mematahkan segalanya, Profesor. Iya, Benar. Dan yang nggak lupa ya teman-teman ya, yang nggak lupa buat kalian semua, kita akan bagi-bagi GoPay nih. Wah ini emang timingnya random sekali ya, kita nggak bisa bilang kapan. Jadi buat teman-teman semua nih yang dari tadi mungkin udah nunggu, Bang mana nih Bang bagi-bagi GoPay-nya, Siapin mana HP-nya, nih? siapin, Sabar. scan. Kita persiapkan dulu sebentar ya. Kalian sambil siapin device kalian juga untuk scan. Eta. Ini Jadi? dia tuh, kasih tahu ya. Pokoknya kalian udah download GoPay udah pasti dong semuanya. Udah. Terus buka kameranya, scan QR code, udah langsung buka hadiahnya. Paling gampang, Bos. Nah, Jadi Makanya. buat kalian semua yang pengen ikutan tapi Bang, bukan belum download GoPay. Kemana aja, Dese? Langsung download sekarang. Iya, makanya download dari kemarin ya. Betul. Nah, KB udah dapat 2 miliar tuh di situ. amin, dari situ 2 miliar, buset, banyak banget tuh ya. saya yang scan nih kalau kayak gini mah. 2M, makasih Mas. Oke. Langsung aja kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Let's go QR-nya. Deng. Wow, langsung aja scan teman-teman sekarang juga untuk mendapatkan bagi-bagi GoPay ya dari sekarang teman-teman. Karena ini banyak banget loh yang bisa dapetin, Lim. Kalau nggak salah bisa dapat 10.000 orang apa kalau nggak salah. Ya, Banyak, kalau banyak. gitu gue juga ikutan boleh kan nih? Hah? Sekalian Nggak buat nyicil biar beli mic baru. Wah, Ada boleh. Sadar diri Ji, sadar diri. Iya, Nah, itu ya. Boleh. Jangan juga nih diambil nih. Ini kan Boleh. buat para sobat. Boleh milenial viewer dulu nggak juga, maksudnya? Ji. biar mic yang nggak mic Majapahit biar update gitu, kayak modern gitu micnya. Tapi gini, karena biasanya kan kalau misalkan dari bagi-bagi GoPay biasanya yang di arena tuh lebih cepat dapat. Karena sekarang online berarti semua penonton nih ini Sama. powernya sama, real time-nya sama. Makanya mereka ya semoga beruntung ya, kalian bisa absen di kolom komentar juga nih siapa yang dapat berapa, yuk langsung muncul di kolom komentar.
Ya. Pokoknya bisa kita bilang nggak ada lagi yang lebih cepat, nggak ada lagi yang lebih lama karena kita lagi di online sampai saat ini. Betul. Berarti semuanya sama barengan. Plek ketiplek ting ting gitu. Mantap ya. Dan itu random kawan-kawan ya. Kalian kalau wah bang tadi udah bagi-bagi ya bang ya, gue nggak nonton. Ya salah sendiri. Kenapa tadi kalian Nggak standby, nonton? nggak standby. Tadi Salah kalau tuh. misalkan kalian inget ya, pertama itu ada juga tuh bagi-bagi diamond loh. Pas lagi game. Oke. Tapi sebentar. Gue mau interview nih kayaknya ya, bentar ya. Dengan mikrofon klarifikasi kita akan interview, oke? Boleh. Halo, dengan siapa di mana? Halo Ivos. Halo Ivos. Weh, Waduh. Albert Key. Waduh, Bert? ini sih udah ini ya. Halo, dua prot. Halo, Bert? Halo, kedengeran kan? Ah, Kedengeran nggak? halo. kedengeran Halo, Bert? suara? Ah. Wadah. Ah, Gokil. Ya. Nah itu dia. suaranya, denger. Bukan. Nih, Bart sama Ki, sorry nih ya. Emang teman-teman saya lupa kalau misalkan harus di ini unmute site dulu. Emang lupa Saya biasa, nggak lupa. maaf. Udah Oh, ada. udah. Nah, ada suara tuh. Ada, Oke. ada. Gimana perasaan kalian nih? Udah menang 2-0 lagi nih. Alhamdulillah. Senang. Tenang. Nah, Bert, gue lihat-lihat gameplay lo udah lebih lepas nih, Bert. Lebih bisa nunjukin permainan lo. Apa yang dilakukan Coach Pin nih sampai lo bisa lepas bersama dengan walaupun ada player baru. Gameplay timnya sih yang dibenerin, bukan gua doang, jadi Apa? berlima. Apa contohnya? Apa Ya. yang mungkin kemarin belum di fix, sekarang udah di fix apa? Ya banyak lah. Berani berburu. Iya, lebih berani. Lebih berani berburu ke dalam hutan. Boleh. Kemarin pasif ya. Iya. Buat Hengki. Kemarin tuh mau- agak takut aja. Kita takut sama hutan-hutan aja, Bang Uji. Wah, Kan kalian makan. Sekarang kita harus gimana? berani. Makanya justru Oh, kita harus harus berani. berani. Kalau kita tuh macan. Enggak, ngaruh nggak sih main di venue sama di GH sendiri itu ngaruh banget nggak sama kalian? Lebih kangen main di venue sih. Pengen main di venue buru-buru nih. Begitu. Ngaruh Kalau buat apa Hengki nih, Sama Match aja up sama kayaknya. Baloy gimana match up sama Baloy? Baloy hebat. Apa tuh hebatnya? Dia hebat. Hero-hero assassin roamernya hebat. Makanya tadi di-ban kan Hellfoot-nya. Respect. Respect. Tapi kalian kan senior nih hitungannya ya. Kan terus tiba-tiba ada Randy nih. Yang ya boleh dibilang kayak kehadiran rookie itu. Kalian kayak gimana sih ngeblendnya tuh kok kayak cepet banget. Dan sekarang kayak udah klop banget juga nih sebagai tim. Sebenarnya jawab dulu. Sama Randy ya kita udah emang sempet dia udah main sama kita juga sebenarnya dari waktu trial. Jadi ya emang kita udah pernah main sama dia, jadi kayak nggak terlalu susah lah adaptasinya lah. Gitu. Oke. Tapi Bart mau nanya Bart, ini kalau misalnya kondisi sekarang kan informasinya kalian udah lebih berani berburu, ya kan? Berarti kalau bisa dibilang ketemu tim-tim yang agresif, kalian akan lebih agresif lagi dong? Wih, kita ganyang. Ganyang. Wah, Menang kalau bener-bener. belakang. Buset. Boleh. Gitulah. Jadi ada yang mau disampaikan nggak untuk para penonton nih dengan kemenangan kalian 2-0 melawan Geekpam loh, yang mungkin para caster duganya akan ada di Geekpam. Apa? Nggak ada pengen nyampein apa sih. Semoga minggu depan udah bisa main di stage saja kita. Amin. Buat ini boleh sih buat EVOS Fans mungkin buat EVOS Fans. Buat EVOS Fans, Makasih lah buat ya, EVOS Fans. makasih yang udah dukung kita. Tetap dukung kita. Masih ada week Panjang, selanjutnya. panjang. Week masih panjang. Satu. Kalian tuh tadi menang lawan Sun Goldland loh. Itu anomali pick dari Geek Farm. Kasih kita tutor dong. Biar nanti mungkin teman-teman yang nanti nonton nih kalau ketemu sama Sun di rank. Itu harus diapain Sun Goldland-nya tuh sebenarnya? Harus diapain ya? Bingung juga, Bung KB. Harus diapain itu Sun Gotland? Udah biarin aja lah. Biarin aja. Iya, biarin Masalahnya aja Be, dia. Godland-nya mereka juga diganyang tadi. Iya kan. Kita nih. Curang dia 1 lawan 7 tadi ya. Iya. Sunnya Bapak. 3. Nah, Terus temennya lagi. oh ini yang seru nih, yang terakhir nih. Mau tanya dong kan nanti di match ketiga ada match Royal Destiny. Predik dong, skor dong. Albert sama Hengki nih boleh. Waduh. Waduh. Predik doang. Waduh. Predik aja. Predik aja kayaknya
yang menang yang lebih siap sih yang menang. Tapi nggak tahu siapa yang lebih siap. Ya. Bentar. Enggak, kalau siap kan berarti bermain aman. Oke, Albert. Menang Albert. siapa? Skornya berapa untuk siapa? Menang siapa? Kalau ini aja ya, prediksi aja. Ya prediksi doang. Iya. Ya aja. 2-1 Onyx lah. Satu adik oke Hengki, emang lo kira lu aman berapa? Sebut sama kayak Albert. Bersama katanya. Dua sama Bang Oji. Ya, Besok ada sakit itu, dua Mak. sama. Ada 2 sama, 2-1. Nggak valid, Kayaknya nggak mas- valid. Masih kita lihat dari klasemen masih Onyx sih. Onyx kan peringkat 1 kan sekarang. Masih Onyx. Iya, nggak Tapi masalah. skornya nggak tahu. masalah. Skornya nggak tahu. Kayaknya Onyx Oke, menang. berarti bisa 2-0, bisa 2-1 ya. Ya. Oke, 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 kalau gitu, oke. Albert. Thank you, good luck terus, Oh, tetap thank you. semangat Albert. Thank you Hengki, semuanya. ya kan? Udah pernah ngerasain nggak playoff, jadi tetap harus semangat biar bisa masuk ke babak playoff ya. Buset. Mengingatkan. Iya. Oke, Luzon terima aja sama kasih, gua ini orang. Bos. Nanti Ya, terima kasih. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Wah, mantap ya. Gue menyemangati karena mereka itu kan dua pro harus semangat. Harus semangat, setuju. Karena kalau misalkan nggak semangat kan nggak mungkin namanya duo prot kan. Jadi emang karena namanya duo prot, mereka semangat jadinya. Benar-benar. Kaget ya dia tiba-tiba disuruh predik. Kaget lah. Disuruh Ah, predik ini tuh yang kaget, bahaya apalagi tadi. ditodong sama Ranger Mas kan kayak ayo skor 2-1, 2-0, yang menang siapa? Wah, tiba-tiba. Kaget Sama lah nih kayak Profesor tiba-tiba juga kena nih. final slash-nya Randy, Be. Itu Wah langsung ini push. nggak tahu ya Lim ya, aku ngerasa kayaknya mereka emang mungkin lebih karena nggak ada vision, mereka nggak expect, jadinya mereka emang bener-bener nggak dapet juga, dan MVP akan jatuh ke tangan siapa kira-kira? Randy kah? Wah, mengerikan tapi memang final slash-nya on point. Aboy bahkan lulu lantang nggak bermain sama sekali untuk game kali ini Profesor dan juga Lee. Silakan. Ya. Wow. Bahkan kalau dari rotasi early ya, gue ngeliat Gikram yang tampil lebih baik Be, dari game sebelumnya. Cuma overextendnya itu masih ada loh, nggak berhenti Be. Iya, dan aku nggak expect-nya overextendnya itu datang dari Kickfarm. Yang dimana kita dari awal udah lihat loh, nih di sini nih, ini yang paling jelas crucial momennya ada di situ. Dimana Gops itu di mid game susah banget ditumbangin. Tapi karena dia sendiri yang datang ke outer turret mid lane, ya udah otomatis damage dari turret yang gak bakal terbendung dengan tipe true damage. Gops semakin perlahan-lahan terkejar dari segi goldnya, otomatis power spike-nya juga sudah mulai menurun ya. Kelihatan ya. Dan gue rasa itu waktu yang diberikan nggak cukup sama Kenzie. Kenzie masih butuh ya sedikit lagi lah waktu sampai dia bisa benar-benar ada di power spike-nya. Dan bukan hanya waktu nih, kalau ngomongin soal Sun, dia butuhnya space juga, Be. Itu yang bikin susah. Iya sih, ini dua faktor yang berdampak sekali, dan ini satu vengeance yang sangat mematikan memang. Karena Randy dengan build fighternya yang sekarang terbaru ya, ada Oracle, ada Roscoe, itu lebih ada tipe damage-nya sedikit. Tapi spell fam-nya, hybrid lifesteal-nya betul-betul bisa berdampak juga kepada hybrid defense dari efek Roscoe. Iya, ya mungkin kalau dari gue ngeliat dari segi item ya, dari Kenzie-nya tadi butuh satu lagi lah untuk akhirin gamenya. Dan gameplay yang potong-potong ini nih yang bikin memang sebenarnya sempit kayak gini. Cuma mereka jadi kekurangan power defense. Item build ya, kita akan melihat item build yang bisa kita bilang dari awal gue udah bilang sama Lim dan kawan-kawan, Albert ini jangan dikasih satu kill, lama-lama dia kenyang sendiri, nyemil, malah goldnya di atas dari Mekits yang tadinya Mekits sudah cukup mengungguli loh dengan rotasi. Setuju. Awalnya 3 kill loh, tapi kayak kok ketabung ya? Iya. 4, 5, 502, tiba-tiba 7 kill, tiba-tiba 818 kayak di terakhirnya. Jadi aku nggak tahu sih apakah emang Geek Fam ini tidak notice ya kalau Albertnya benar-benar farming dari tadi. Dia bahkan nge-spike-nya itu di menit 10 tadi. Kalau kita lihat kan udah level 13 juga. Dan dia udah selesai juga dengan hampir full item. Satu lagi dia tinggal selesaikan Rose Gold Meteor. Itu bakal komplit banget buat Albert. Dan menurutku kalau kita lihat dari Randy ya, build ini emang build terbaiknya buat Arlott sekarang teman-teman. Fury Hammer, Oracle, nanti bikin Rose Gold, Brute Force, sisanya nanti mungkin bisa ke Immortality atau Dominance Ice. Sesuai dengan kebutuhan tim aja. Utility lagi Ya, tapi ini juga menjadi catatan ya. Ini kalau misal digunakan di rank, pastikan kalian main 5.
Karena dari tadi yang cukup membantu adalah di mana Swallow dengan glowing one-nya, Lim. Iya, bukan Ki juga sebenarnya udah ada pasif kan untuk Iya. anti-Regen-nya. Cuma tadi gue ngeliat dari Sun-nya nih, Be, dari Kenzie, dia ada si Halberd. Apakah memang ini pilihan item yang tepat? Dia nggak punya penet jadinya, sedangkan si Halberd ini nggak ada yang Regen-nya kenceng-kenceng juga sebenarnya. Nah, kayaknya emang bener-bener buat 8% tambahan aja kali ya dari segi tipe damage effect punish. Jadi mungkin yang dia ingin berikan itu ya tadi Lim kayak efek support kepada timnya juga, ditambah lagi dengan adanya si Halberd yang 8% efek punish, mungkin pengen makan depannya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari damage taken juga udah pasti bakal lebih lebih berasa lah untuk para tanker. Bisa terlihat dari Ki dan juga Balo yang sama-sama bakal menerima damage lebih banyak. Jadi wajar saja untuk sandbag-nya bener-bener berfungsi, tapi memang si Halberd sekarang udah mulai naik lagi nih Lim. Bener-bener lebih berasa buat sekarang karena akhirnya orang-orang udah lebih udah lebih peka sama efek punish 8% itu. Iya. Tapi ini kemenangan bersih juga sih untuk EVOS dan ya bisa diringkas dari apa yang dilakukan EVOS tuh secara keseluruhan. Mereka tuh hanya